Atasan nanya posisi kita dibanding kompetitor. Kamu jawab apa? Kalau jawaban kamu semacam, kita lumayan kok, okupansi kita kemarin segini. Tarik napas dulu. Itu bukan jawaban. Itu tebakan yang dibungkus rasa percaya diri. Video ini bakal bongkar kenapa itu kejadian terus, padahal laporan numpuk tiap hari di email kamu. Oke, jadi gini. Momen kayak tadi, atasan nanya, kamu jawab pakai feeling, itu bukan cuma kejadian di hotel kamu doang. Ini kejadian tiap minggu di ratusan hotel di seluruh Indonesia. Ada nama buat fenomena ini. Namanya paradoks data. Dan ini yang bikin ironis. Masalahnya bukan karena hotel kamu kekurangan data, justru sebaliknya. Coba hitung sendiri, ada berapa laporan yang masuk ke email atau WhatsApp kamu tiap hari? Ada laporan harian dari PMS, ada laporan performa dari channel manager, ada laporan sendiri-sendiri dari tiap OTA, Traveloka, Booking.com, Agoda. Kalau hotel kamu langganan STR, nambah lagi satu laporan mingguan yang jujur aja, sering cuma numpuk di inbox. Datanya berlimpah, tapi begitu ditanya satu pertanyaan simple, tarif kamar kita hari ini kemahalan atau kemurahan dibanding kompetitor? Kebanyakan dari kita cuma bisa diem atau jawab pakai feeling. Ini bukan soal males, ini karena kelebihan data tanpa kerangka yang tepat buat bacanya, ujung-ujungnya sama aja kayak nggak punya data sama sekali. Istilahnya, lumpuh analisis. Angka numpuk, insight-nya nol. Coba bayangin gini, laporan STR minggu ini udah nyampe. Kamu buka, lihat angka MPI-nya 95. Terus, kamu tutup lagi, lanjut kerjaan lain karena nggak ngerti itu artinya apa buat keputusan hari ini. Ini yang kejadian di banyak hotel. Bukan karena orangnya nggak niat, tapi karena nggak pernah ada yang ngajarin cara nyambungin angka itu ke tindakan. Biar nggak cuma teori, ini 3 tanda paling gampang buat ngecek apa kamu juga lagi kena paradoks ini. Tanda pertama, kamu bisa jawab pede, okupansi kita bulan lalu segini persen. Tapi begitu ditanya lanjutannya, itu lebih baik atau lebih buruk dari kompetitor di periode yang sama? Kamu mulai garuk-garuk kepala. Tanda kedua, kamu tahu persis tarif kamar yang kamu jual kemarin, sampai ke rupiahnya. Tapi kamu nggak tahu, di hari yang sama, itu lebih tinggi atau lebih rendah dari hotel yang jadi kompetitor kamu. Tanda ketiga, dan ini yang paling sering kejadian buat yang hotelnya udah langganan STR. Laporannya ada di tangan, tapi yang dibaca cuma 1-2 angka yang familiar doang, habis itu ditutup lagi. Nggak paham hubungan antar angka di dalamnya, padahal di situ justru cerita sebenarnya ada. Kalau kamu ngerasa, ini gue banget di salah satu dari 3 tanda tadi, nggak usah malu, komen aja di bawah, tanda nomor berapa yang paling kena. Beneran, aku mau tahu, biar video-video selanjutnya bisa lebih pas sasarannya buat kamu. Sekarang, kenapa sih hal kayak gini bisa kejadian terus-menerus di hotel manapun? Ada 3 alasan. Alasan pertama, data internal itu nggak punya konteks pembanding. Okupansi 75%. Itu bagus atau jelek? Nggak ada yang bisa jawab pasti, sampai ada angka pembanding di sebelahnya. Angka yang berdiri sendiri itu, istilahnya, informasi setengah matang. Alasan kedua, sumber datanya kecerai-berai. PMS, OTA, Channel Manager, STR, semuanya di platform beda, definisi beda, dan nutup periode laporan yang juga nggak selalu sama. Nyatuin semua ini jadi satu gambaran utuh, butuh keahlian analitis yang nggak semua orang dikasih waktunya. Alasan ketiga, dan ini akar masalah paling dalam, nggak ada kerangka interpretasi yang terstruktur. Bahkan kalau semua data itu udah kekumpul rapi dalam satu spreadsheet cantik, tanpa framework yang jelas, itu tetap cuma bakal jadi kumpulan angka yang duduk manis di layar, nggak berubah jadi keputusan apa-apa. Perhatiin, 3 alasan tadi sebenarnya saling nyambung. Data nggak ada konteks, sumbernya kecerai-berai, dan nggak ada kerangka buat nyatuin jadi satu cerita yang masuk akal. Makanya, solusinya juga harus nyerang 3 titik itu sekaligus, bukan cuma nambah satu laporan baru lagi yang ujung-ujungnya numpuk doang. Nah, ini bagian penting. Ingat 3 tanda tadi? Kalau kamu ngerasa kena lebih dari 1, itu sinyal kamu butuh sistem yang lebih dari sekedar nonton video sesekali doang. Solusinya emang bukan nambah lebih banyak data. Solusinya itu framework, cara baca data yang udah kamu punya sekarang juga. Di channel ini, kita bakal bahas satu-satu, mulai dari cara nentuin siapa kompetitor yang beneran relevan buat dibandingin, sampai 3 angka kunci yang bakal ngubah cara kamu baca laporan selamanya. Tapi kalau kamu tipe yang pengen langsung punya panduan lengkapnya, nggak perlu nunggu video satu-satu keluar, aku udah tulis semuanya di ebook Panduan Praktis Benchmarking Kompetitif Hotel. Dan ini bukan sekedar link di deskripsi doang. Aku kasih tahu kenapa ini worth it buat kamu. 1. Di dalamnya ada rumus lengkap step by step. Bukan cuma konsep doang,
Tapi cara hitungnya sampai ketemu angka. Pakai studi kasus hotel beneran di Indonesia. Bukan contoh hotel di Eropa atau Amerika yang pola pasarnya jauh beda sama kita. 2. Ada template siap pakai. Dashboard mingguan, format laporan bulanan, sampai agenda rapat revenue. Tinggal kamu isi data sendiri, nggak perlu bikin dari nol. Totalnya 227 halaman, 8 bab, dari dasar-dasar sampai cara presentasi hasilnya ke owner. Bukan buklet tipis yang habis dibaca 10 menit. Linknya ada di deskripsi dan pinned comment. link.id/warko TikTok Shop. Jadi, balik ke pertanyaan awal tadi. Atasan nanya posisi kamu dibanding kompetitor. Setelah nonton ini, minimal kamu udah tahu satu hal. Masalahnya bukan kamu kurang rajin baca laporan. Masalahnya, kamu butuh kerangka yang tepat buat bacanya. Video selanjutnya, kita mulai dari pondasinya. Cara nentuin konsep, kelompok kompetitor yang beneran layak jadi pembanding kamu. Karena kalau pembandingnya aja udah salah, semua angka setelahnya ikut ngaco. Kalau video ini kepake, bantu like, subscribe, share ke teman satu tim yang juga sering diam pas ditanya soal kompetitor. Sampai ketemu di video berikutnya.